Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah malam ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman semua ya di Facebook dan di YouTube. Ini adalah kebahagiaan tersendiri bisa berbagi di setiap harinya karena kita hari-hari itu harus dijadikan sebagai ajang untuk bermanfaat. Jangan sampai aktivitas kita di rumah yang sekedar rebahan, nganggur, gak ada aktivitas manfaatnya buat orang lain. Nah, apalagi besok lusa insya Allah kita udah masuk bulan Ramadan teman-teman ya. Jadi dari sekarang ini mulai bikin target ya selama 30 hari gitu ya, selama sebulan itu mau ngapain aja di bulan Ramadan gitu kan. Apa yang beda yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan gitu kan, dan pastinya lebih baik. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh mau ngapain, itu dibikin target. Dan itu dimulai dari sekarang ya. Jangan nunggu nanti pas hari H, ya lusa gitu. Dimulai dari sekarang, mulai dari besok gitu kan. Oh, malam-malam tahajud, terus juga misalkan apa bareng, sahur, terus udah sahur kita ngapain, sampai nanti siangnya, malamnya ngapain segala macam. Nah, itu monggo dibuat targetnya ya. Kita yang ngurusin bisnis aja biasanya bikin target besar kan. Nah, maka bulan Ramadan yang bulannya itu sangat kita nantikan, mari kita bikin target besar juga gitu kan. Walaupun ya kebijakan saat ini saat COVID-19 ini nggak membuat kita akhirnya bisa ke masjid ya. Di kompleks saya sudah tidak bisa ke masjid. Tapi ya maksimalkan di rumah. Oke, teman-teman semua, kita kedatangan tamu spesial, ini kawan saya, sahabat saya, yang sangat expert di bidang digital marketing. Ya nanti teman-teman silakan nanya ya tentang apapun yang berhubungan dengan tema kali ini. Dan kalau memang mau menyamping pun nanti silakan tanyakan saja. Nanti akan coba saya munculkan ya. Namanya adalah Kang Fahmi Hakim. Beliau adalah founder dari Kelas Bos ataupun mentor dari Kelas Bos. Yang Kelas Bosnya itu kemarin ya sempat masuk dalam program prakerja online ya. Ada yang bilang kawan saya bukan prakerja itu kan apa perang kerja ya, prank. Aduh. Nah, itu langsung aja lah, kita sambut aja langsung, kita sambut, kita munculkan. Pak Hakim, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Kang, kumaha Kang? Panas kan? Alhamdulillah. 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 Pertanyaannya jadi jelas ya, pertanyaan kumaha Kang, panas Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah panas. Iya, di Subang aman Subang? Subang ya kayak? Enggak, pindah, udah di Lembang sekarang. Oh, udah Lembang. Lembang aman, Lembang. Lembang PSBB sepi. Oh iya, sama Barengan kan, Bandung Raya. tadi saya keluar tuh dikit belanja lah biasa kan. Jalan itu sepi banget itu. Memang Sama Bandung tadi sekarang udah keluar. iya udah PSBB ya. Kang, bisnis ini enggak ke dampak gak sama Covid? Ini sebelum kita ngomongin PSBB lagi. Prank kerja, prank kerja. Prank kerja. Bisnis aman? Aman. Ada yang terdampak yang kan ada digital marketing agency kan. Nah, si agency ini terdampak. Kliennya kan pebisnis, di mana mereka juga omsetnya menurun, membuat bayar kita mundur. Ya udah, akhirnya kita manuver lah. Iya ya, pasti ada yang dampak sampai signifikan, ada yang enggak terlalu, ada yang malah meningkat sih. Memang teman-teman juga ngerasin kayak gitu. Tapi kalau kayak semacam tim gitu karyawan udah kerja di rumah semua? Di rumah semua lah, angker. Sebelumnya kalian online ya? Sebelumnya tuh emang udah remote? Atau kantor? Dulu remote dulu. Nah, karena remote lama-lama aduh asa nggak ada kehidupan gini, diundang ke nyewa mes. Dulu waktu masih di Subang nyewa mes, dikumpulin, diimport tuh dari kota-kota lain tuh diimport, suruh nginep jadinya KB. Nah, tahu-tahu online lagi. Karena waktu itu hampir mau bangkrut. Nah, pas dapat lagi profit, naik lagi omset, kita ketemu lagi di Bandung, akhirnya pindah. Kita punya kantor di Bandung. Tapi pasukan pada ikutan. Kan pasukan berarti timnya itu kan dari luar kota, pada hijrah ke Lembang semua. Enggak, kantor di Bandung. Kalau kantor. Oh, kantor di Bandung. Saya yang bolak-balik setiap hari kalau kemarin-kemarin gitu. Iya. Kang, ngomongin tentang prakerja, Kang. Ini gela. Ya barudak orang Sunda KB arti itu. Sunda aja. Ya kali ini Sunda pisan ya. Jadi saya tuh sebenarnya jujur ya Kang, nggak terlalu ngikutin ya berita-berita itu. Cuman pada saat buka Facebook tuh iya rame kieu deh. Biasa langsung kepo kan. Cari news di Google, terus juga trending topik Google Trends segala macam. Oh ini tuh, oke saya baca pelajari, wah ramai juga nih gitu kan. Dan banyak yang mention juga gitu. Kang, gimana pendapatnya katanya? Apa gue nggak tahu bilang. Nah itu kumaha ceritanya? Ceritakan. Jadi prakerja teh kumaha itu kan saya. Sejujurnya saya juga nggak ngerti sedalam itu kan bukan mitra resmi, bukan digital, bukan resmi, bukan yang dengan PMO bukan. Nah cuman
di pekan 2 pekan lalu lah, 2 pekan atau 3 pekan lalu lupa lah, dihubungi kita sama salah satu lah, nggak boleh sebut merek ya. Oke, Sama salah satu dihubungi untuk mau nggak gabung di program ini gitu. Kami dihubungi gitu untuk kelas bos. Gimana kalau gabung sama kami untuk program pekerja ini? Nanti platformnya tetap kelas bos gitu. Jadi nggak pakai nama mereka, kelas bos yang muncul. Oh ya udah boleh. Karena saya niatnya bagus nih, karena visi kita kan iya sama ya. membantu bangsa membangun perekonomian mandiri yang berkah gitu melalui digital marketing. Gitu mikir, oh ya udahlah bagus ini gitu. Sok atuh jalan. Nggak tahu sama nggak pernah ada berita, jalan aja, siapin materi yang ini, siapin lah gitu. Udah siapin member area, semua udah siap lah. Pas buka sebelumnya kan emang udah siap. Iya, sebelumnya kan pelafonnya udah ada kan? Udah ada. Terus. Ya kan, tapi kan harus di ini dulu Kang, harus ada standar ya. Disambungin dulu sama platform mereka supaya connect langsung. Nah, udah siap semua. Gelisah Kang. Bisa tidur. Jam 3 tidur, bayangin. Eta gara-gara berita atau gua? Gara-gara pertamanya bilang kan, Mah, dapat ini nih, diajakin jadi mitra, tapi bukan mitra resmi, kita ikutnya ke ya ke sana lah gitu, kita jadi lembaga pelatihannya kita. Bagus itu, karena nggak ngerti juga, sama-sama nggak ngerti. Bagus itu bantu negara ini, kasihan banyak yang iya bener kasihan, karena harga juga dimurahin. Harga saya cuma 224.000 lah di situ tuh. Bagus tuh, bagus. Ada 2 kelas yang di approve, satu 200 ribuan, satu lagi 300.000. Udah jalan pas lihat dibuka di Instagram, wah rame di Facebook rame, waduh jangan-jangan, waduh. Nah, mulai kan nanya ke guru-guru nih, karena nggak bisa sembarangan. Wah gimana, nanya ke guru-guru, ke guru A, ke guru B, ke guru C gitu, semua tanya. Mohon izin gitu, ampun Kiai, gimana nih, tolong nih, ini ada gini-gini kan, dan beda pandangan. Ada guru ini itu bagus karena bla 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 bla. Kalau dikasih uangnya nanti manja. Oke, betul. Nanti kalau manja gitu kebiasaan, udah bagus. Asal niat kamu aja benar. Kalau bisa kamu jangan jadi tanda kutip ya jadi maling gitu. Kamu harus benar, ajarin mereka yang benar. Oh siap. Nah satu lagi bilang, nggak bagus itu, jangan. Waduh, jadi gimana nih? Akhirnya dapat kesimpulan dari kesemuanya, intinya tetap jalan, cuman program itu dari hasil yang kita dapatkan dari uang yang dibayarkan, itu saya mau kasih semua, disumbangin gitu. Si royalti itu mau disumbangin ke masyarakat lagi, dibalikin lagi ke masyarakat si duitnya. Udahlah, tenang, ya udah gitu deh. Terus dapat duit, pokoknya sama kita duitnya, jangan menyebar ke satu titik, kalau bisa nyebar ke kita supaya nanti kita bisa sumbangin. Cerita awalnya gitu, sebelum gelisah, sebelum akhirnya mundur. Ini nge-like apa? Kayaknya kalau saya sendirian live. Oke, ini saya juga nggak tahu nih beneran live apa. Oh iya, masih live sendirian ya ternyata ya. Oke. Ya udah, saya bawain aja nih supaya Kang Dewa dibantu lah. Gitu teman-teman ceritanya. Jadi saya dihubungi untuk ikut bergabung jadi lembaga pelatihan yang memberikan online course untuk para pengguna kartu prakerja gitu cerita. Ya, hilang nih, sorry. Ya, sinyalnya putus barusan. Masuk lagi. Berarti udah sempat jalan kan ya kalau di sana ya, di platformnya udah jalan? Belum. Mau launching, keburu banyak gonjang-ganjing di luar, keburu banyak ya di luar lah rame-rame, terus tiba-tiba launchingnya ditunda. Alhamdulillahnya ditunda. Kalau sampai alhamdulillahnya ditunda karena ada ini kok ditunda, kenapa gitu. Pas lihat, waduh kayaknya, cuman mereka nggak bilang karena apa sih, cuman bilang ya ditunda ya beberapa hari gitu, dan ditunda oleh pusatnya juga, ditunda. Ya sudah, pas lihat, waduh kayaknya ditunda gara-gara ini. Nah pas di masa ditunda inilah akhirnya mikir wah apa nih hikmahnya gitu kan. Terus kalian ngobrol sama istri kan, terus ngobrol sama tim, terus lihat juga ternyata wah makin ramai nih. Terus saya telusuri, wah ternyata ngapain ya kok masih dengan gonjang-ganjingnya yang ada lah gitu ya, dengan kok saya mikir gini, banyak di luar sana yang
membutuhkan gitu, maksudnya mereka tuh lapar. Terus lah saya malah sebaliknya, saya malah dibayar oleh anggaran yang katanya besar itu, ya, dengan anggaran yang katanya besar itu dibayar oleh dari ya walaupun sebagian kecil lah dari anggaran yang katanya besar itu untuk dibayar kelas online. Sementara di samping itu banyak UKM, faktanya banyak UKM yang curhat ke saya, banyak banget UKM yang curhat ke saya yang mereka ngerasa bisnisnya drop, bahkan ada yang nggak jualan, bahkan ada yang drop lah pokoknya, kalau dalam tanda kutip ya kayak sekarat lah gitu ya, krisis gitu. Nah di samping itu kok saya malah enak sendiri gitu, di kan saya mengambil posisi di menjadi apa namanya di barisannya UKM lah ceritanya gitu. Nah terus merasa di barisan UKM ngerasa iba gitu, kok selama ini kelas bos ini berdiri di bersama teman-teman UKM. Nah sekarang Iya. dengan kondisi gini saya ngerasa saya malah enak dibayar sama anggaran yang besar itu, tiba-tiba teman-teman UKM malah sekarat. Terus mereka diajarin, saya yang dibayarnya mereka diajarin, kondisi mereka lagi lapar, kondisi mereka lagi susah bisnisnya, saya ajarin. Nah, gimana nyampainya? Saya mau berbusa-busa juga, bos gak nyampe bos, duitnya kagak ada bos gitu kan. Aduh gimana gitu, jadi saya aduh galau gimana nih, pas lihat rame-rame juga iya juga nih, akhirnya Iya, soal hati ya. istihoroh, iya istihoroh, ya Allah beri petunjuk ini, jangan sampai pas lihat makin ramai juga tiap hari, bahkan udah ada petisi kan, Hmm. jangan sampai nauzubillah gitu, wah istihoroh lah, minta petunjuk. Udah habis istihoroh tiba-tiba dapat petunjuk lah untuk minta untuk mundur aja. Terus telepon sama ibu gitu, mama, terus mama bilang, wah kalau gini mah mama nggak ridho, udah mending berhenti aja. Iya juga setuju. Terus ngobrol sama tim gimana tim, wah banyak pandangan-pandangan, intinya mereka juga sebenarnya nggak setuju gitu. Udah om mending kita mundur aja. Nah, ya sudah, kenapa tuh nggak ngomong selama ini, ya nggak kita nggak berani gitu ya. Saya mikir ini bagus visinya, tapi pas lihat gini, oh iya ternyata nggak, ya udahlah, nggak sesuai visi kita, ya udah akhirnya mundur. Alhamdulillahnya sudah diterima mundur, ya sudah nggak apa-apa, kami menyadari gitu emang sekarang ada lagi begini lah gitu. Ya udah alhamdulillah mundur aja, tenang, lega. Tapi kan dengan begitu juga Kang Fahmi juga tetap ini kan, maksudnya berbagi bukan prakerja. Prakerja itu artinya apa sih sebenarnya? Definisinya sendiri apa sih? Itu awalnya kan Prakerja online itu apa sih? awalnya kan belum, yang saya tahu ya, kalau ini bukan langsung ya, ini saya cuma tahu dari berita-berita. Jadi awalnya tuh prakerja itu untuk yang prakerja ya belum kerja, untuk yang belum kerja, yang sudah kuliah belum kerja, susah cari kerja. Nah itu pelatihan sebelum COVID itu kan nanti banyak pelatihan offline-nya kayak gitu. Nah untuk pelatihan offline online karena lagi COVID. Nah untuk membantu dipercepat, ya udah dari nggak bisa offline di onlinein aja supaya mereka bisa belajar. Yang PHK kan tinggi angkanya. Kemarin saya baca 1 juta lebih yang PHK di Jawa Barat aja, tinggi angka PHK-nya. Saya udah dikasih lah, dibantu untuk ya udah daripada gitu ikut pelatihan. Dan memang kalau waktu kita ngajuin e-course pun kalau bisa e-course-nya yang bisa dipraktekkan, aplikasikan untuk praktis ya supaya mereka bisa nyari duit gitu, yang kayak gitu-gitu supaya bisa itu awalnya gitu. Nah pas setelah dibuka kok ternyata sekarang bukan cuman prakerja tapi boleh untuk yang sudah kerja, bahkan yang gitu. sudah bekerja pun boleh dengan di webnya ya, kalau di web saya baca gitu, yang sudah bekerja pun boleh dengan tujuan memudahkan perusahaan supaya perusahaan ringan membayar biaya pelatihan, nggak usah dari perusahaan tapi dibayar pemerintah gitu, supaya perusahaannya bertumbuh lagi. Iya. Berarti udah gak sesuai dengan ininya dong, awal targetnya dong. Ya nggak ngerti, soal itu nggak ngerti. Saya bukan ngerti ya. berani digamplang. Kamu ngomong itu gitu. Aduh, memang setahu saya itu tuh programnya pemerintah kan, maksudnya tuh bikin program kayak kartu-kartu apa bantuan gitu kan. Iya. Kalau saya ngeliatnya ya, kalau teman-teman mungkin nggak tahu ya, kalau saya pribadi ngeliatnya prakerja ini memang bagus sebenarnya programnya loh ya, cuma kan nggak tahu ya konsep itu bagus gitu kan, cuman masalah eksekusi yang kayak Kang Fahmi lah sekarang ibaratnya dakwah nama nggak ada pasti halus kan, bagus misi gitu kan, yang pas kalau udah eksekusi kok jadi gini gitu. Itu. Jadi kalau bicara masalah penting nggak sih prakerja itu, penting nggak Kang? Kalau menurut saya pelatihannya penting. Oke. Kalau saat ini enggak, jangan. Itu kalau saya itu beda ya. Makanya kalau saya barusan nonton live-nya Bang Sandi ya. Dia bilang juga sama.
untuk saat ini kalaupun memang mau bantu apa namanya targetnya kan menengah ke bawah tuh. Ya. Yang cocok bukan pelatihan gitu. Iya, Kita langsung emang. berikan uang buat makan gitu kan. Karena Iya. kalau untuk saat ini bayangkan Kang, sok anaknya deh. Kelas bos alumni rata-rata Kang dari mulai belajarnya berapa lama Kang? Oh, kelas bos 2 bulan. 2 bulan. Nah, sampai si alumni itu bisa ngasilin berapa lama Kang? Yang sampai benar-benar dia bisa berdiri sendiri ya lumayan lama. Butuh Lah waktu. iya, kan maksudnya tuh semua pelatihan yang saya tahu gitu kan, bahkan saya pribadi itu butuh waktu untuk eksekusi, memahami, Iya, mendalami, benar. mempraktekkan gitu kan. Nah, Iya. dalam kondisi krisis kayak gini kan jadi gimana ya? Kalau saya sih ngeliatnya kayak momentumnya aja sih kurang tepat ya. Iya, betul. Momentumnya itu loh, jadi salah ngambil momentum akhirnya meledak gitu loh. Itu Ya, kayak sama gitu. mikirnya ke sana. Makanya awal diterima tuh, oh bagus, programnya emang bagus, wah keren nih, daripada dikasih duit manja gitu. Tapi Tapi pas kan pernah join di program yang lain nggak? maksudnya? Pernah join di kelas yang lain nggak? Kelas yang lain mungkin kan teman-teman yang lain tuh pada ada juga kan. Saya beberapa teman kan ada yang bikin kelas juga Iya. di platformnya itu kan. Saya lihat, wih ada teman gue nih, gue pernah join nggak? Pernah join nggak? Saya ikut ke sana apa gimana? Iya, maksudnya jadi peserta gitu, tapi bukan nyoba-nyoba gitu. Iya, Pernah? siap. Iya, ikut, ya. Pernah. Ya gimana kesannya? Ini jujur-jujur. Gimana ya? Gini sih. Sama lah kayak Kang Dewa lah. Mungkin karena kita pemain lama, maksudnya orang lama. Iya, karena kan kita terjun di lapangan ya di industri ini gitu kan. Kita kan banyak menilai kan. Oke, dari gitu tahun kan. berapa kita dari zaman Twitter? Iya, zaman kapan gitu kan. Iya, dari Maka sampai kemarin tuh industri. ada artikel tuh yang di Facebook tuh viral tuh apa tulisannya? Yang konten YouTube apa tadi? Gratis ya. Oh, itu loh. Gua ketawa aja baca itu. Itu baru gua yang posting. Mirip konten gratis di YouTube. Iya. Pada saat baca itu, ngelihat judulnya ya iya sih, ngelihat judul yang ada di situ ya mungkin oh iya juga. Kalau itu nyarinya gampang di YouTube, bahkan nanya aja ke banyak gitu. Cuma kalau dibandingkan dengan kita kan ya mungkin Kang Dewa juga ya kita enggak lah, enggak, kita bukan materi gratis gitu, kita kan dengan pengalaman dan ini hasil kita apa racikan ya hasil pengalaman dan nggak ada di YouTube itu gitu kan. Iya, benar. Paling gitu aja loh, yang nggak semua juga gitu, jangan digeneralisir gitu. Cuman memang pas ngelihat materi yang saya kan beli kan, akhirnya belilah, nyoba bener tuh emang iya sih. Tapi bukan yang lagi rame ya, ada satu platform lah saya ikutlah masuk di situ ya. Videonya tuh diedit juga enggak, maksudnya enggak ada, minimal ada in-nya lah, ada masuknya gitu. Iya. Kelas bos misalnya gitu. Openernya lah. Iya, outnya gitulah. Bumpernya lah nggak ada ini. Tiba-tiba, oke, kita langsung ini ya. Sekarang kita, aduh, dengernya aja udah. Oke. Mana ini gitu. Oke, ini mungkin makin yakin tuh. Nggak pantas kayaknya kalau kita, termasuk saya gitu, kalau sampai dibayar sampai ratusan miliar, anggap, wah, kayaknya udahlah, ini saya mending mundur aja. Nggak mau nih, buat panas nih, nggak berani. Secara bisnis modalnya tuh gimana sih Kang? Revenue streamnya tuh apakah ini dana yang ada yang katanya sih triliunan ya yang saya hafal. Nah itu ini tuh disebar ke si platform tertentu atau ke pihak tertentu, lalu dia kerjasama dengan pihak terkait kayak semacam talent kayak Akang gitu. Jadi Akang dapat uang dari mereka itu dari pemerintah atau Akang dapat uang dari buyer sebagai apa ya yang ikutan programnya? Itu gimana sih bisnis modalnya? Nah di sini yang bikin saya akhirnya minta mundur itu. Pertama, mereka si peserta kan daftar dulu di website. Daftar. Oke, terus? Ya, tes lah. Nah, termasuk saya juga iseng. Istri saya diikuti coba tes, pengen tahu bukan targetnya dapat. Karena kalaupun dapat pasti kita tolak. Kalau tolong balikin lagi atau gimana lah, karena iseng juga. Ternyata tesnya gampang. Itu gampang lah pokoknya. Nah, dan alhamdulillah nggak approve juga. Alhamdulillah, kalau approve bahaya. Nah, terus setelah itu dapat saldo tuh, yang saya tahu ya saldonya berapa, saya nggak berani juga karena bukan kapasitasnya, ntar ya disemprot lah. Nah, dari yang saya tahu adalah anggarannya berapa itu saya nggak mau bilang, walaupun secara detail saya tahu. Nah, yang jelas ada anggaran 1 juta per orangnya itu untuk nggak non tunai kan, hanya bisa ditukar oleh kelas online. Ya nanti kita
kita promosi gitu ya, begitu si peserta setelah dapat kartu prakerja ini bebas mau milih kelas yang mana aja bebas. Jadi nggak ada di sini nggak ada harus kelas, enggak, bebas sesukanya dia aja. Bahkan ke kelas bos pun udah ada yang nanya, karena saya pernah story kan, gimana cara daftarnya kalau mau ikut prakerja di kelas bos, sudah ada yang nanya kayak gitu. Jadi ikut bebas, silakan, nanti ditukar dengan kartu prakerja, tinggal dimasukkan nomor kayak kartu kredit lah, atau kayak gini, dimasukkan aja nomor kartu prakerjanya pada saat pembayaran, selesai, nanti dia langsung terpotong saldo yang 1 juta ini di kelas-kelas yang sudah dia bayar ke semua kelas gitu, terserah yang dia ambil apa aja gitu. Nanti kita dibayar dengan catatan kita dibayarnya itu kalau kita juga kerja, maksudnya kita ngelaporin ke mereka kalau orang ini memang hadir belajar. Nah, bagus sih sebenarnya karena supaya disiplin orang ini, dikasih tahu kalau orang ini hadir. Jadi bayangin kalau puluhan ribu kan ribet nih daftarin absensinya. Jadi harus ada orang khusus absensi, harus hadir tiap hari ngelaporin kalau dia hadir, dan harus dikasih tes dan juga dikasih sertifikat. Nah kalau udah keluar itu baru nanti kita juga dibayar sama mereka hasil jasa si e-course-nya ini gitu, dan mereka baru mungkin nggak tahu ya, mungkin cair, nggak tahu, nggak, kalau itu bukan ranahnya saya. Nah cuman ranah saya yang tahu itu kalau sudah ngelaporin itu laporannya baru dibayar. Tuh. Jadi secara konsep sebenarnya bagus ya, bahkan secara konsep kayak maksudnya memastikan dia itu apa ya, materinya dipelajari gitu kan segala macam. Dan kita lumayan repot loh, bayangin kalau 10.000 harus absensi gimana, belum ada, saya pribadi belum ada tools. Memang di sananya pun nggak pakai tools yang ting gampang, jadi harus manual. Nah, itu manual bener. Kalau 10.000 gimana absensinya? Lah, kalau jutaan, bro? Yang saya tahu ya, yang di program saya ya begitu. Belum ada. Ya mungkin kalau lain mungkin ada mitra lain, mungkin ada platform ini kali ya, saya nggak tahu. Ya Gempor juga, kebayang kan, Gempor juga itu kan. Iya gitu. Tapi ya bagus juga sih. Maksudnya gini, kita pun di situ apa namanya ya, kerja keras di situ, kerja juga di situ tuh, repot kan, mereka pun serius akhirnya, cuman momennya aja yang nggak tepat, dan orangnya nggak tepat, orang lagi lapar suruh belajar gitu. Iya makanya. Di saat yang bersamaan kitanya cuman ngajarin begitu, terus dibayar bukan cuman sih ya, kita ngajar saat mereka lapar, terus kita dibayar, mereka lapar, asa mahal ya, mana gitu, jomplang gitu, gimana ya, kalau bisa uangnya buat dia aja deh gitu lah kalau bisa. Iya. Gitu. Ya makanya saya baca berita tuh di news tuh kan, sampai banyak lah yang trending tuh kan, banyak yang bilang memanfaatkan dalam tanda kutip ya. Ada yang bilang, wah ini benar-benar nih ya, gitu, gak punya hati dan segala macam. Tapi kalau secara umum sebenarnya dari konsepnya ya, konsep prakerja itu sebenarnya bagus ya, benar gak sih? Kalau saya sih iya bagus. Iya, belajar. Karena kan mau gak mau ya, ini gak hanya masalah kerja doang, apapun ya perlu belajar kan, dipelatihanin gitu kan. Cuman mungkin dalam kondisi begini, mungkin sesuai dengan ini kali, cita-citanya Pak Presiden yang pengen Pak SDM supaya mentalnya bagus. Sebenarnya bagus kalau untuk belajarnya ini, momennya sih. Iya. Kang, oke lah, prakerja harus beres lah. Sekarang ini Kang, ini gini ya, pada saat orang-orang katakanlah ini netizen ataupun siapapun menghakimi dan bukan hakimi ya, mengeneralisir gitu kan, wah ya ternyata ini kan di industri kelas online Kang, online course itu sebelum krisis COVID ini, itu dulu kan nggak dilirik ya, ibarat kata kan, apaan gitu kan, mendadak sekarang aja aplikasi platform tuh kayak meeting online semua gitu kan. Nah, ini yang saya khawatirin ya, saya nggak tahu ya apakah Kang juga mikirnya atau enggak, ketika orang menilai, oh ternyata kelas online tuh kayak begitu, yang kayak YouTube gitu kan, itu yang saya lihat. Iya. Nah itu gimana? Tanggapan Akang sendiri kan, gue tahu lah, saya pernah ikut kelas bos, ulang alumni kok gitu kan, sistematikanya, materinya. Ini gimana tanggapan orang yang melihat bahwa paling si ganukus gitu, itu kok Kang? Iya, sebenarnya kita diserangnya itu nggak sekarang aja sih, kan sebelumnya disebut penjual udah. Iya, itu udah jelas kan. Padahal yang saya rasa ya, kita bukan gimana ya, kan sebenarnya bisnis itu mendeliver value kan. Betul. Perlu dah yang deliver ya, kalau ada value berarti itu bisnis di industri lah gitu. Dan saya sendiri ada legalitasnya, disetujui pemerintah kan, Kang Dewa juga sama, SK-nya ada, dari kementeriannya jelas gitu. Dan di samping itu kan kita juga, Kang Dewa juga emang punya bisnis real gitu. Ya saya jasa, Kang Dewa jasa juga ada, kan banyak lah
Jadi bukan jualan udah. Nah sekarang kita diserang lagi karena makin parah senasional. Iya, salah jadi hot topic Ya, gini kan. iya emang ngerasa sih ya mungkin bakalan kemarin sempat wah bagus nih jadi dikenal senasional. Wah, ini momentum nih. Ternyata jadi buruk, jadi mulai citranya seperti ini ya kita harus strategi lah, kita harus ngasih value yang lebih banyak Kang. Kayak Kang Dewa kan sekarang gini lah daripada apa kalau ya guru kita bersama lah ya Mas J kita sering bilang nggak usah jadi kapitalis lah kita, ya udah kita jadi yang apa beradab aja, itu aja paling nggak ada lagi karena sisanya dilepaskan ke mereka semua, mereka percaya syukur, enggak ya sudah.